Apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain, misalnya kita gunakan ke arah maksiat, memfitnah orang, menghasut orang, iri dengki kepada orang lain, salah kita gunakan lidah kita dari yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, berarti engkau tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya kepadamu. Wa min jarin in ra'a minni hasanatan katamaha wa in ra'a sayi'atan absyaha. Ya Allah, aku berlindung dari tetangga, jika melihat kebaikanku dia tutup, tapi melihat kejahatanku dia sebarkan kemana-mana. Kan ada yang macam ya, menbaik kita adanya pikirnya gitu, hilangkanlah. Jadi dia berdoa daripada tetangga kawan yang baik dia tutup, yang jahat disebar kemana-mana. Itu minta dilindungi oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa Nabi Daud itu menjadi kenyataan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah amankan kita, selamatkan kita fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Hadirin jamaah para muhibbin rahimakumullah. Al-Imam Ghazali menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan lidah atau mulut bagi kita, maka kita harus menjaga mulut kita. Jangan sampai sebab mulut kita Allah masukkan kita ke dalam nerakanya. Maka oleh karena itulah kata beliau, marilah kita bersama-sama untuk menjaga mulut kita dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membaca Al-Qur'an, atau mengajarkan, mendidik, mengajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya engkau melahirkan perasaan dan kehidupanmu baik dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Artinya supaya kita mudah mendapati hajat kita, selamat di dalam kehidupan dunia, kehidupan kita di dalam akhirat. Apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain, misalnya kita gunakan ke arah maksiat, memfitnah orang, menghasut orang, iri dengki kepada orang lain, salah kita gunakan lidah kita dari yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, berarti engkau tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya kepadamu. Artinya kata beliau, apabila kita itu tidak bisa menggunakan lidah kita ke jalan Allah, baik berzikir, membaca Al-Quran, atau menasihati orang-orang supaya kembali ke jalan Allah, berarti kita itu tidak mensyukuri nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita. Ini kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abi Sa'id Al-Khudri pernah kedatangan tamu, dan tamu ini seraya berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat atau nasihat. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati itu orang atau pemuda tadi. Pertama, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khairin.
Kata beliau, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kumpulan, himpunan seluruh kebaikan-kebaikan. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati itu pemuda dan kita semua agar kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian yang kedua, nasihat Nabi, wa alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyatul muslimin au qala al muslimin. Hendaklah engkau itu berjihad. Sesungguhnya jihad itu adalah kemuliaan orang-orang muslim. Jihad di sini ada dua. Jihad zahir, arti kita melawan musuh-musuh Allah. Berperang dengan orang kafir, itu namanya jihad zahir. Ada yang sangat kita butuhkan itu adalah jihad batin, melawan hawa nafsu kita, melawan dunia kita, melawan syaitan yang telah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita untuk berperang. Siapa yang mampu melawan hawa nafsunya, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang mampu melawan dunianya sehingga dia tidak jauh dari Allah dengan sebab dunia itu, berarti orang itu akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang bisa melawan syaitan, maka orang tersebut juga akan dimuliakan oleh Allah. Makanya jihad itu kata Nabi, rahbaniyatul muslimin, adalah kemuliaan ataupun bagi orang-orang Islam. Yang ketiga, wa alaika bidzikrillahi ta'ala wa tilawatil Qur'an. Hendaklah engkau selalu berzikir kepada Allah dan selalu membaca Al-Quran. Sebab apa kata Nabi? Fa innahu nurul laka fil ardi wa dzikrul laka fis sama. Orang yang suka berzikir akan timbul cahaya di permukaan bumi. Itu cahaya bagi engkau di bumi dan menjadi sebutan bagi engkau di langit. Artinya apa? Orang-orang yang suka berzikir, orang-orang yang suka baca Al-Quran, maka dia akan diturunkan Allah cahaya hidayah, cahaya ketenangan, cahaya rahman. Allah turunkan kepada orang tersebut. Bila mana di rumah suka baca Al-Quran, orang di rumah suka berzikir kepada Allah, ingat, Allah akan turunkan ketenangan di rumah kita. Allah turunkan cahaya hidayah di dalam rumah kita. Insya Allah kita punya anak akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Gimana anak kita mau jadi soleh kalau kita tidak pernah berzikir kepada Allah? Gimana anak kita bisa menjadi soleh kalau di rumah tidak pernah terdengar ayat-ayat Al-Quran? Maka berusaha agar kita membiasakan di rumah untuk membaca Al-Quran. Wa dzikrul laka fis sama, dan engkau disebut-sebut oleh penduduk-penduduk langit. Artinya para malaikat memuji tentang kemuliaan kita. Wahzun lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Jaga lisanmu kata Nabi, kecuali dari yang baik. Sesungguhnya dengan menjaga lisan itu kamu bisa mengalahkan syaitan. Menjaga lisan ini, lisan, mulut itu, ingat ya, mulut itu bisa membuat kita jauh dari orang tua.
Sering ku katakan di masjid-masjid, gara-gara mulut itu banyak orang itu durhaka dengan orang tuanya. Artinya anak benci kepada orang tuanya. Gara-gara mulut sering orang tua benci kepada anaknya. Gara-gara mulut sering keributan di dalam keluarganya. Deakur adik-beradik. Benar tak? Gara-gara mulut juga sering tetangga itu jauh dari kita, bahkan lari dari kita. Gara-gara mulut sering kawan akrab, kawan dekat jadi menjauhi kita. Inilah bahayanya apabila kita tidak bisa menjaga mulut kita. Kenapa? Karena syaitan itu akan menguasai jiwa kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dari itulah Nabi Daud alaihi salam pernah berdoa 4 perkara dan minta dijauhkan Allah 4 perkara. Yang pertama, fa inni as'aluka lisanan dzakira. Pertama, Nabi Daud berdoa agar minta kepada Allah lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Itu doa Nabi Daud. Agar diberikan Allah ini mulut selalu berzikir kepada Allah. Maka kalau baca kita juga berusaha. Kan sekarang ada jam digital, beli aja dengan Habib Alwi. Habib Asim itu ada jualnya, atau Habib Alwi Ba'bud itu ada jualnya. Beli aja jam digital seperti ini kan. Nah, jam itu bukan jam digital, tasbih digital. Nah, kita kayak mobil, kayak motor, usahakan kita berzikir kepada Allah. Jangan hanya tip kita yang berzikir, kita deh. Kita yang berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke motor la ilaha illallah ataupun ya Allah ya Allah ya Allah atau apa kayak subhanallah walhamdulillah, usahakan. Nah, ketika kita duduk di rumah sambil menonton TV, peganglah tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu doa yang dimintakan oleh Nabi Daud alaihi salam. Lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Hadirin jamaah para muhibbin rahimakumullah. Apa yang kedua dimintakan oleh Nabi Daud alaihi salam? Wa qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Apa artinya? Yang dimintakan oleh Nabi Daud agar apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, sedikit banyak dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi banyak, alhamdulillah. Diberi sedikit, alhamdulillah. Bahkan diberi sehat, alhamdulillah. Diberi sakit pun, alhamdulillah. Artinya mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, doa Nabi Daud, wa badanan sabra, badan yang diliputi dengan kesabaran. Apa maknanya? Minta Nabi Daud kepada Allah agar diberi kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, minta Nabi Daud wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Dan beliau minta kepada Allah istri yang membantu dia baik urusan dunianya atau urusan akhiratnya. Minta kita. Tapi macam mana nyakunakanlah begini Pak Ustadz. Ya minta terus.
Ya Allah, berikanlah ko bebini, biniku itu ya Allah yang membantuku taat kepadamu, yang membantuku dalam usahaku supaya dekat kepadamu ya Allah. Begitu diminta. Hah? Jangan minta banyak bini, jangan minta bini cantik. Cantik itu pasti habis. Benar dah? Pimen jiat ige diri juga susah. Malah jiat ige. Benar kan? Sedanglah. Cantik ige jadi keruh juga. Cantik bini kita tidur dek tahu kawan medas kayak ganggu. Narda dek lama umur kita lah makan racun diri diracun kawan. Jiat ige dek tahu mawa ke rumah pengantin. Pacak diri lah mana ukuran. Nak mana guru menyane jiat bini kone hitam jiat uli. Memang nasib memang kone guru kena yang nak nenek. Macam mana nak ya? Oh jangan bawa mah pengantin saya cara. Aman kan? Dia kawake ulok kawan. Paham? Kena bini bukan kecantikan yang kita minta, bukan. Tapi istri yang soleha yang bisa membantu kita dalam mencari urusan dunia, yang menyelamatkan kita urusan dunia dari haram, daripada meninggalkan ibadah kepada Allah, atau dia selalu mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ngingat kita ibadah. Nih bagus bini. Abang las mayang lom, bagus dapat bini macam ya. Jamaah bang, bagus. Benar dah? Nayanya nyari bini. Nah yang ada kan bang, dang ada usah jamaah dek kurang dek semayang dek kaya lah kajian rajin jamaah. Bini nak nenek, aduh, dunialah sara, akhirat menderita diri. Jadi usahakan. Apalagi yang ingat bang, malam kemis nih pengajian nih, macam ya, jangan lagi kita tinggalkan bini macam ya. Kita sayangi, kita cintai, jangan ditinggalkan bini macam ya. Rugi. Nak mana menkonak nambih deh hal diri ninggal jangan. Itu bayi enggak? Nambih deh hal dah. Ninggal yang jangan ditinggal. Paham? Semangat kayak asa kisah nambih. Ini Nabi Daud alaihi salam. Ataupun doa yang Nabi Daud minta dijauhkan. Yang pertama min waladin fa inni a'udzubika min waladin yakunu alayya sidda. Ya Allah, aku minta kepadamu agar aku dijaga, dilindungi daripada anak yang menjadi keras terhadapku. Sidda itu keras hatinya. Artinya kasar, keras, durhaka kayak orang tua. Berdoa, minta lindungi, jangan dapat anak yang macam ya. Paham? Yang kedua, wa min imra'atin tusyayyibuni qabla waqtil masyib. Nabi Daud minta kepada Allah agar berlindung dari perempuan yang membuat rambutnya uban, lom sampai ya bet masa uban, lah uban. Ngerti maksudnya? Berlindung Nabi Daud dari perempuan, dari istri yang muat kepalanya cepat uban. Ngerti maksudnya? Payah uros. Berarti diri. Minta dilindungi oleh Nabi Daud. Ya Allah, jauhkanlah kau daripada bini-bini yang payah diurus ya. Kan orang payah diurus nih, lo mubat naben masadik lah mubat. Baru 25 tahun. Allah sama ke orang tua uban. Nah, berarti bininya nih banyak masalah. Benar dah. Banyak penuntut nak yalah, yang nak nela, yang nak nulah. Wa min malin yakunu azaban li wa balaan alayya. Dan ya Allah, aku berlindung dari harta yang menjadi azab dan menjadi malapetaka terhadapku.
Jadi beliau berlindung dari hal yang haram sehingga membuat dia diazab oleh Allah. Yang keempat, dia berdoa, wa min jarin in ra'a minni hasanatan katamaha wa in ra'a sayi'atan absyaha. Ya Allah, aku berlindung dari tetangga, jika melihat kebaikanku dia tutup, tapi melihat kejahatanku dia sebarkan kemana-mana. Kan ada yang macam ya, menbaik kita deknya pikirnya daknya hilangkanlah. Jadi dia berdoa daripada tetangga kawan yang baik dia tutup, yang jahat disebar kemana-mana. Itu minta dilindungi oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa Nabi Daud itu menjadi kenyataan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah amankan kita, selamatkan kita fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah.